Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Januari Fun dengan aku sendiri, Joanna Janu. Halo teman-teman, udah lama banget ya kita nggak ketemu. Hari ini aku mau upload video yang baru. Video kali ini masih berhubungan dengan tema farmasi. Lebih tepatnya aku akan ngasih informasi cara mengisi kapsul dengan metode manual dengan tangan tentunya tanpa alat khusus. Mari kita lihat. Ngomong-ngomong tentang kapsul, ingat ya kalau kapsul itu ada yang soft kapsul dan hard kapsul. Di video kali ini aku akan ngomongin tentang yang hard kapsul ya. Oke, hard kapsul atau kapsul cangkang keras ada yang digunakan untuk manusia dan hewan. Untuk spesifiknya kita nanti akan ngomongin yang digunakan untuk manusia ya. Ada beberapa ukuran, ukurannya dimulai dari 000, 0001 sampai dengan 5. Tidak semuanya di apotek dan di lab itu memiliki ukuran 8 ukuran tersebut, akan tetapi minimal memiliki ukuran 00, 01 sampai dengan 3. Oke, semakin kecil nomor ukuran kapsul akan semakin besar secara fisiknya ya. Nah, hubungan dengan kapasitas kapsul atau jumlah bahan yang bisa disimpan di satu kapsul ini memiliki berat yang berbeda-beda. Mari kita lihat daftar kapasitas kapsul. Kita mulai dengan memperhatikan yang sisi kiri. Sisi kiri itu adalah nomor ukuran kapsul ya. Ibu akan menyebutkan salah satu saja. Untuk ukuran nomor kapsul 1 ternyata dia memiliki kapasitas hanya 200 sampai 300 mg. Nah, silakan bisa dicatat ukuran kapsulnya dan kemudian kapasitasnya berapa saja. Oke, kapsul cangkang keras biasanya bisa lepas pasang ya, ada bagian tutup dan ada bagian badan. Oke, resipe paracetamol 2 cm quinquaginta mg Misevac Legia Artis Pulveras Numero Desem Cap Signa Pro Renata Uno Capsula Pro Nilam. Oke, karena resepnya ada DTD-nya, maka dosis yang ada di resep merupakan DR1 kali pakai. Kita kalikan langsung aja dengan numeronya ketemu 2500 mg dan dibagi dengan kekuatan sediaan. Setiap tablet paracetamol mengandung 500, jadi 2500 mg dibagi 500 mg ketemu 5 tablet. Maka kita ambil paracetamol 5 tablet. Oke, selain bahan kita nyiapin juga alat, kertas perkamen, mortir, stamper, sudip mika, dan kemudian nanti digunakan timbangan dan kapsulnya tentu juga. Setelah semua alat dan bahan disiapkan, kita mulai untuk melakukan penggarusan. Masukkan 5 tablet ke dalam mortir, 5 tablet paracetamol, kita lakukan penggarusan hingga halus. Kemudian keluarkan serbuk paracetamol, tampung dalam kertas perkamen. Teman-teman ingat bahwa yang kita gerus adalah 5 tablet paracetamol, yang mana 5 tablet itu digunakan untuk 10 kapsul atau dimasukkan dalam 10 kapsul. Jadi untuk mengetahui nanti kapsul nomor berapa yang akan kita pakai, kita wajib terlebih dahulu untuk menimbang bobot keseluruhan paracetamol yang telah kita gerus tadi. Nah, dengan cara kita letakkan paracetamol di sisi kiri, karena ini akan menjadi berat yang tetap ya. Kemudian nanti yang sisi kanan akan diberi batu timbangan yang kita tambah atau kurangkan hingga kita nanti akan dapat bobot keseluruhan paracetamol yang telah kita gerus. Nah, ini adalah batu timbangan 2 gram, kita letakkan terlebih dahulu, kemudian kita on off kan. Apabila masih merasa belum setara kanan dan kiri, itu artinya kita bisa tambahkan lagi ya. Sebagai contoh tadi ternyata masih lebih berat serbuk paracetamolnya, kita tambahkan 1 gram di piringan kanan, kemudian kita on off kan kembali. Nah, ternyata sudah setara, berarti kita bisa simpulkan bahwa paracetamol yang kita gerus tadi seberat 3 gram. Nah, 3 gram itu untuk 10 kapsul ya. Jadi nanti perhitungannya 3 gram atau 3000 mg dibagi 10 akan ketemu 300 mg. Kita lanjutkan untuk mencari ukuran kapsul ya. Kita pilih yang sesuai dengan kapasitasnya, yaitu ukuran kapsul nomor 1.
Kita lanjutkan untuk menyiapkan kertas perkamen sejumlah 10 ya. Sebenarnya kita lakukan sama seperti kita melakukan pembagian pulveres ya. Kita siapkan kertas perkamen, kemudian kita bagi serbuknya menjadi 10 bagian. Ini sama persis. Sebenarnya kalau kapsul itu sama dengan pulveres, akan tetapi tidak dilipat melainkan dimasukkan ke dalam kapsul. Sedikit cerita bahwa sebenarnya untuk memasukkan serbuk ke dalam kapsul itu ada beberapa teknik ya. Kita mungkin nanti akan mencoba 3 teknik dalam video ini. Stay tune, mari kita tonton. Oke, saya akan ngomongin tentang perspektif saya terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan saya akan melakukan pengisian serbuk ke dalam kapsul, biasanya saya akan melihat sifat alirnya dari serbuk tersebut dan kemudian apakah si serbuk itu gampang menggumpal atau tidak. Nah, ketika sifat alirnya akan mudah, maka saya akan cenderung menggunakan teknik pertama untuk memasukkan kapsul. Akan tetapi jika serbuk tersebut mengalirnya agak sulit dan mudah kempal atau menyatu dengan serbuk-serbuk yang lain, maka saya akan cenderung menggunakan teknik mengapsul yang kedua. Oh ya, perlu diingat ini adalah perspektif saya. Ketika teman-teman mendapati hal yang lain, silahkan menggunakan tekniknya masing-masing. Oke, mari kita lihat apakah paracetamol yang kita gerus tadi mudah mengalir. Nah, kita lihat bahwa ini cenderung lebih mudah mengalir ya. Nah, setelah itu kita siapkan kapsul sejumlah 10 sesuai dengan nomor resep. Kemudian kita mulai untuk mengapsul. Kita butuh 1 lagi kertas perkamen dan ambil 1 kapsul, buka bagian tutup dan badannya. Kita pegang terlebih dahulu bagian badannya untuk mengisi obat. Oke, badan kapsul ada di tangan kanan kita, kemudian untuk serbuk obat ada di sisi kiri ya. Perhatikan tangannya. Letakkan kapsul di kertas perkamen dengan lubang menghadap ke sisi obat, kemudian dijepit dengan tangan. Hal ini diharapkan agar serbuk obat ketika diturunkan hanya masuk ke dalam kapsul, tidak keluar daripada kertas perkamen. Ya, kemudian kita lihat bahwa serbuk masih di tengah ya, kita lakukan pengotokan ke bawah. Nah, kemudian serbuk terlihat masuk ke kapsul. Nah, ketika kapsul sudah terisi penuh, bisa kita ketukkan agar serbuk memadati kapsul dan sisa serbuk yang belum masuk bisa masuk ke dalam badan kapsul. Jika terdapat sisa serbuk, maka sisa serbuk dapat dimasukkan ke dalam tutup kapsul dengan cara yang sama. Jika semua serbuk sudah masuk ke dalam kapsul, baik di badan maupun di bagian tutup, jika diperlukan, maka silakan bisa langsung menutup kapsul dengan cara bagian tutup berada di bagian luar ya, badannya berada di dalam. Silakan tutup dengan cara menekan agak perlahan agar mengunci. Kemudian sudah selesai, lanjut ke serbuk atau pulveres yang lain. Bersihkan kapsul dengan menggunakan tisu. Siapkan tisu, kemudian letakkan kapsul di atasnya, dilap, kemudian siap untuk dikemas dan diberi etiket. Kita masuk ke teknik kedua. Yang pertama, kita siapkan kertas dan kapsulnya. Tangan telunjuk digunakan untuk menahan. Arahkan kapsul menuju ke arah serbuk obat dengan cara mendorong. Lakukan terus hingga serbuk masuk ke dalam kapsul. Setelah selesai, bisa melakukan penutupan kapsul dan dilakukan pembersihan kapsul dengan cara yang sama menggunakan tisu, siap dikemas dan diberikan etiket. Nah, begitulah teknik 2. Kita lanjut ke teknik 3.
Mari masuk ke teknik 3, siapkan alat dan bahan. Siapkan kertas yang tadi sudah dilapisi dengan plester, kemudian lipat jadi 2, jepit dengan paper clip agar bisa di-adjust ya. Kita mulai masukkan kapsul di bagian kertas yang kita udah buat tadi ya, agar membentuk seperti sarang tawon. Jangan lupa tutup bagian kapsul dilepas. Nah, ketika sudah semua masuk sejumlah nomor row-nya, kita adjust paper clip hingga bisa menjepit kapsul sehingga kapsul bisa berdiri tegak. Nah, kalau misalkan sudah seperti itu, obat sudah siap untuk dimasukkan ke badan kapsul. Mari kita lihat ya caranya ya. Jadi serbuk obat yang telah kita gerus kita keluarkan dari mortir. Nah, ini serbuknya kita masukkan langsung ke sarang tawon yang telah kita bikin tadi ya. Diusahakan semua badan kapsul terisi sama. Nah, kita lakukan terus hingga serbuk masuk ke bagian badan kapsul. Oke, kalau terlihat sudah agak penuh, bisa dibantu dengan menekan serbuk pada badan kapsul ya, agar bisa memadati ruangan. Nah, kita lakukan terus, kemudian kalau sudah habis serbuk obatnya, kita lakukan penutupan. Jika sudah selesai, kapsul bisa dikeluarkan dari kertas, kemudian dilakukan penutupan kembali untuk memastikan bahwa tutup kapsul sudah tertutup sempurna. Seperti biasa, kita bersihkan cangkang kapsul dari sisa-sisa obat yang menempel dengan bantuan tisu. Lupa siapkan plastik klip untuk pengemas dan dietiketi sesuai dengan instruksi dokter. Teknik 3 ini bisa dipakai untuk semua sifat serbuk ya, baik yang bisa mengalir ataupun yang kurang. Oke, gitu tadi ya, tekniknya ada 3. Teknik 1 dan kedua itu kita lakukan satu persatu kapsul, namun untuk teknik yang ketiga kita bisa lakukan sekali jalan untuk sekian nomor row. Nah, silahkan bisa dipilih sendiri teknik yang diinginkan. Selamat belajar, semoga ini bisa membantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.